Di situ adalah tempat di mana adanya gerbang gaib berada. Ngomongnya direm dikit Ram, jangan sembarangan. Kalau kejadian nyahuk lu. ekor mata si Dio ini menangkap sekelebat bayangan pos Samarantu, yang artinya itu Hantu yang samar. alias jatuh. Awakmu kenapa Yas? Suara cekikian seorang wanita. Alias suara kuntilanak. Si Dio ceritain tuh kalau dia melihat sesosok kuntilanak merah di belakang si Tias dan si Rama waktu itu. Awakmu itu kesandung anaknya kuntilanak lu. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Supolo Channel dan di segmen Cerita misteri atau cermis. Oke, di kesempatan kali ini saya mau ceritain cerita misteri again nih teman-teman ya. Dan kali ini cerita misterinya itu berasal dari temennya temen saya. Nah, cerita misterinya ini itu adalah Kegiatan pendakian yang berujung petaka. jadi saat pendakian itu salah satu dari temen narasumber ini itu menendang Ada jin. dimana yang saat itu setelah selesai mendaki, kaki yang nendang ini menjadi merah kehitaman dan bengkak. Nah, penasaran dengan cerita misterinya? Kalian saksikan saja video ini sampai akhir teman-teman ya. Tapi sebelum itu kalian subscribe dulu, kemudian kalian like, komen, dan juga share, biar kalian gak ketinggalan nih cerita-cerita misteri lainnya. Oke, langsung aja kita mulai cerita misteri alias cermis kali ini. Perjalanan pendakian kali ini itu bermula di tahun 2016, dimana saat itu Dio, kita samarkan aja lah ya namanya. Jadi saat itu Dio lagi masa-masanya buntu tuh, memikirkan proposal skripsinya yang saat itu stuck di bab 3. Dio ini pusing tuh di kosannya, sampai saat itu ada seorang temen kampusnya yang membuat story WA mengajak siapa saja yang mau ikut melakukan perjalanan pendakian di Gunung Slamet via Bambangan. Tanpa pikir panjang, si Dio ini langsung tuh membalas story WA temennya. Kita sebut saja si Rama. Dio tertarik tuh melakukan perjalanan pendakian kali ini. Soalnya si Dio ini benar-benar butuh rehat dari aktivitasnya menggarap tugas akhir atau skripsinya yang tak kunjung selesai. Singkat cerita, segala perlengkapan mendaki telah disiapkan oleh si Rama, mulai dari tenda, makanan, kompor, dan peralatan grup pendakian lainnya. Pokoknya saat itu Dio cuma disuruh bawa perlengkapan pribadinya saja. Perlengkapan pribadinya itu seperti matras, sleeping bag, kemudian jaket, kaos kaki, dan juga baju ganti. Jadi si Rama ini memilih pendakian lewat jalur Bambangan, Desa Kutabawa, Purbalingga. Menurut cerita salah satu temannya yang sudah pernah menaklukkan Puncak Surono, nama Puncak Gunung Slamet, jalur ini adalah jalur paling cepat untuk sampai ke sana, ke puncak. Si Dio yang baru pertama kali mendaki Gunung Slamet pun dinasehati hal-hal yang dilarang pada saat naik nanti. Salah satunya adalah jika terdengar atau mendengar suara Gamelan. itu tidak usah dibahas. Terdengar aneh memang, mana ada gamelan di tengah hutan, ya kan? Tapi si Dio tetap mengiyakan tuh. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam dari kota Jogja, Dio, Rama, dan Tias tiba di base camp Bambangan jam 12 siang. Oh iya, jadi mereka itu naik gunung ini bertiga, ketambahan si Tias, seorang cewek berpenampilan tomboy, temannya si Dio. Lanjut ke cerita, mereka numpang sholat tuh dan istirahat sebentar di base camp, sembari si Dio ini mengurusi registrasi pendakiannya. Kemudian setelah itu mereka memulai tuh perjalanan pendakiannya mumpung hari masih terang. Saat si Dio melakukan registrasi di base camp, dia diberitahu tuh sama petugas di situ. Pokoknya dalam keadaan apapun jangan sampai ngecamp di pos 4. Pos itu namanya pos Samarantu. Si Dio waktu itu tanya tuh, kenapa kok sampai nggak boleh ngecamp di pos tersebut. Namun si Dio terkejut tuh dengar jawaban dari mas-mas penjaga base camp kalau di pos 4 itu atau pos yang namanya Samarantu, di situ adalah tempat di mana adanya gerbang Gaib berada. otomatis banyak tuh aktivitas-aktivitas gaib di situ.
Oh iya mas, nanti kalau kemalaman jangan sampai ngecamp di pos 4 ya. Kata masnya begitu. Si Dio menjawab tuh. Loh, emangnya kenapa pak? Jadi gini, kalian kan mendaki bertiga tuh. Ganjil, selain bisa meningkatkan potensi kejadian di luar nalar, di pos 4 itu adalah gerbang dunia gaib menurut orang-orang sini. Jadi sebisa mungkin kalian itu yang saat ini mendaki hanya 3 orang, jangan camp di situ. Takutnya nanti ada apa-apa. Ah iya ya pak. Jawab si Dio yang wajahnya saat itu bingung dan heran. Singkat cerita, berangkatlah mereka bertiga mendaki. Si Dio ini memberitahu tuh perihal pesan mas-mas yang ada di base camp tadi, agar nanti nggak ngecamp di pos 4, pos Samarantu. Butuh waktu hampir 2 jam untuk mereka sampai di pos 1. Jalur yang mereka lewati berupa jalan setapak. Di sisi kanan kiri jalan adalah perkebunan warga. Pemandangan hijau yang terpampang menyejukkan mata mereka tuh. Kicauan burung, entah burung apa, itu menjadi teman perjalanan mereka. Bahkan hembusan angin mulai membelai wajah mereka tuh. Sesekali mereka berhenti tuh mengamati sekeliling. Ada beberapa gubuk kecil sebagai warung tempat warga setempat menjual makanan dan minuman hangat. Wis mulai pegel ora Yas? Tanya Dio ke arah Tias yang berdiri di samping Rama. Jadi Tias ini adalah cewek satu-satunya yang selalu ikut ketika Dio ajak muncak. Si Tias ini juga adalah sahabat Dio sejak SMP yang berpenampilan tomboy. Elah ngice, kayak gak ngerti aku aja lo bro. Jawab si Tias penuh dengan percaya diri. Dio hanya tertawa lebar mendengarnya. Ya udah, kuy lanjut guys. Ntar keburu gelap nyampe di pos 4. Pos yang katanya menyimpan sejuta cerita. Wis, Spontan dibekaplah tuh mulut si Rama sama si Dio. ngomongnya direm dikit Ram, jangan sembarangan. Kalau kejadian nyahuk lo. Ucap si Dio saat itu. Rama mengatur nafas, pengap barangkali. Ah, bodo amat, kata si Dio. Rama ini memang suka kelepasan dan sompral sih ya. Di tempat seperti ini sudah selayaknya jaga ucapan. Walau yang Rama katakan itu mungkin suatu kenyataan. Singkat cerita, setelah menenggak beberapa teguk air mineral, mereka menyeret langkah kembali tuh, menyusuri setapak demi setapak jalan yang sudah tidak mulus lagi, alias jalur makadam. 1,5 jam terlewati dengan aman, hingga mereka bertiga tiba di pos 2. Di sini pepohonan sudah mulai rimbun tuh dengan pohon pinus yang mendominasinya. Jaket tebal yang mereka pakai cukup membantu melindungi tubuh mereka dari dinginnya udara yang mulai menusuk. Mereka terus melangkah tuh. Jalan bebatuan yang lumayan licin membuat mereka harus ekstra hati-hati kalau tidak mau tergelincir. Tak terasa langit sore masih menyajikan keindahannya tuh. Suara ranting-ranting kayu yang bergesekan tertiup angin menambah suasana sedikit mencekam tuh. Ketika tiba di tanah yang agak lapang, mereka berhenti tuh memakan bekal dan melakukan kewajiban sebagai seorang muslim, sholat. Setelah dirasa cukup lama, mereka lanjutkan tuh perjalanan mereka. 1 jam terlewati, mereka telah tiba di pos 3 yang merupakan percabangan jalur via Pemalang. Di situ hutannya cukup luas dengan medan jalur tanah. Jalannya yang berkelok-kelok dan mulai menanjak membuat nafas mereka sedikit terengah-engah. berhenti disik guys, aku haus nih. Rama yang berada paling belakang berteriak tuh. Yas, istirahat dulu deh. Seru si Dio pada gadis yang berkerudung hijau saat itu. Lalu Tias segera duduk tuh di bawah pohon yang cukup besar. Dio mendekat, disusul Rama dengan nafas terengah-engah. Mereka berbincang tuh sambil menikmati kopi panas yang disimpan dalam termos kecil. Beberapa makanan ringan pun telah berpindah ke perut. Langit sudah hampir gelap ketika akan meneguk kembali cairan hitam itu. Ekor mata si Dio ini menangkap sekelebat bayangan dari sisi kiri. Guys, jalan yuk, udah cukup kan minumnya? Dia membereskan peralatan minum tuh dan menyimpannya kembali. Lalu segera bangkit sembari menepuk beberapa kali celana bagian belakangnya. Ayolah, kita harus cepet nih. Ntar keburu gelap, nyampe di pos 4-nya. Si Tias menimpali begitu. Rama yang sedang berdiri memindai sekeliling pun menyahut tuh. Kalau nyampe sana udah keburu gelap gimana? Lanjut apa masang tenda nih?
Soalnya aku ada firasat gak enak, guys. Gitu. Lihat entar lah. Kalau menurut nasihat mas-mas di basecamp tadi sih, harusnya lanjut aja. Jawab si Dio, mengingat pos itu terkenal akan kemistisannya. Dan bayangan yang dilihatnya tadi semakin membuatnya panik tuh waktu itu. Namun dia berpikir bayangan barusan itu mungkin hanya halusinasinya saja. Singkat cerita, mereka bergegas meninggalkan pohon besar tempat berteduh tadi. Medan pun kian dirasa berat, tapi kaki harus terus melangkah. Dia merasakan dari tadi seperti ada yang memperhatikan mereka tuh. Dipercepatlah langkah mereka, walau agak kepayangan. Dari jarak kurang lebih 300 meter, papan pelang pos 4 Samaranto ini sudah terlihat oleh mereka di depan sana. Namun saat itu azan maghrib berkumandang tuh. Langit yang saat itu berwarna keorenan menjadi gelap ketika mereka tiba di pos 4 itu, pos Samaranto, yang artinya itu Hantu yang samar. pos yang konon adalah gerbang menuju alam gaib. Memang sih, di situ ada 2 pohon besar bersisian yang sekilas layaknya pintu gerbang. Pohon-pohon besar dengan akar menggantung langsung menyambut pandangan begitu mereka masuk tuh di situ di pos 4, menambah suasana makin menyeramkan. Dan menurut cerita, Itu banyak pendaki yang digangguin nih di sini. Aduh, suara Tias mengagetkan si Dio yang tengah mengamati sekeliling waktu itu. Dilihatnya si Tias ini ambruk alias jatuh. Awakmu kenapa, Yas? Dio dan Rama segera mendekat tuh, lalu membantu Tias berdiri. kayak nendang sesuatu aku tadi, Rek. Jawabnya seraya berusaha berdiri sambil jalannya terpincang-pincang. Ah, perasaanmu aja kali. Dio menyahut. Loh, tenanan, masa aku bohong? Jawab si Tias sambil meringis menahan sakit. Nah, saat Dio ini berbicara dengan si Tias, ekor matanya melihat lagi tuh sekelebat bayangan tadi. Firasatnya makin gak enak, mau melanjutkan perjalanan, tapi ragu melihat kondisi si Tias yang kakinya sakit. Samar-samar, telinga si Rama ini menangkap suara gamelan tuh. Kadang dekat, lalu menjauh lagi. Kalian denger gak? Kayak ada suara gamelan. Kok aneh ya? Di tengah hutan gini loh. Rama bersuara gitu, yang langsung waktu itu Dio beri isyarat meletakkan telunjuk di bibir supaya diam. Dalam hati si Dio, dia berkata tuh, Anjir, si Rama ini lupa atau gimana ya? Padahal tadi sudah diingatkan loh sebelum naik. Dio menoleh ke arah si Tias. Ada kegelisahan terpancar dari wajahnya yang tersorot headlamp yang Dio pakai. Ditepuk pelanlah itu baunya sebagai isyarat bahwa semua akan baik-baik saja. Santai-santai, Yas. Kau saudi. Pokoknya tetap bersama, tetap bareng-bareng. Gitu. Tiba-tiba dari arah depan pandangan Dio, di samping pohon, itu ada makhluk. Sesosok wanita berambut panjang acak-acakan, berbaju merah lusuh gitu. Spontan ditariklah tuh lengan si Rama dan si Tias untuk menjauh dari situ. Tias terbincang-bincang karena kakinya belum pulih benar dan belum diobati. Waduh, kok ono gituan ya? Ayo rek, cepet ke jalannya. Ucap si Dio yang raut wajahnya saat itu panik tuh karena melihat sesosok until anak merah tersebut. Bentar yo, ini Tias kakinya masih sakit loh. Diobati sih lah, ada apaan sih? Jawab si Rama yang saat itu dia berhenti dari larinya dan mau mengoleskan krim peredah nyeri tuh ke kakinya si Tias. Wis ta, pokoknya jangan lama-lama kita di sini Ram. Yas. Jawab si Dio. Singkat cerita, setelah cepet-cepet mengoleskan krim peredah nyeri ke si Tias, mereka cepet-cepetan tuh sampai akhirnya suara lirih azan Isya itu pun terdengar oleh mereka. Semakin paniklah mereka yang saat itu gak sampai-sampai di tempat untuk bisa diriin tenda. Pada saat berlari, beberapa kali kaki si Dio ini tersangkut tuh sesuatu, entah apa ya. Sampai akhirnya mereka semua denger tuh suara cekikian kuntilanak. Seketika itu langsung terdiam dan berhentilah mereka. Mereka tatap-tatapan seraya memberi isyarat kalau ada suara yang gak wajar. Suara cekikian seorang wanita Alias suara kuntilanak. Ini gimana pun caranya, pokoknya kita harus nemuin tempat
Mrek? Ujar si Dio yang waktu itu nafasnya tersenggal-senggal. Mereka berdua pun cuma mengangguk-angguk saja tuh, nggak ngomong sama sekali. Diraukanlah itu suara sama mereka bertiga. Sampai akhirnya ketika jam 8:30 malam, mereka sampailah tuh di pos 5. Legalah itu mereka di situ perasaannya. Karena di situ itu ada beberapa pendaki lain yang diriin tenda. Singkat cerita, mereka diriin tenda lah itu di pos 5. Setelah itu mereka masa-masa makan malam, terus kemudian tidur. Nah, namun di saat tidur malam itu, si Tias ini dimimpiin tuh sama sesosok kuntilanak merah tadi yang dilihat si Dio. Di mimpi itu sang kuntilanak cuma berkata ke si Tias, Awas kamu, itu dulu. lihat saja gitu. Bangunlah itu si Tias. Jam 3 dini hari. Wajahnya saat itu penuh dengan keringat dan tangannya itu dingin ketakutan. Dia mendengar tuh suara banyak orang-orang dari luar tenda yang siap-siap melakukan summit attack atau perjalanan menuju ke puncak. Dibangunkanlah itu si Dio dan si Rama. Rek, tangi, bangun. Oh ya, jadi waktu itu si Dio dan Rama itu nggak diceritain tuh mimpi yang dialami oleh si Tias. Si Tias ini menghiraukan saja itu mimpi. Singkat cerita, mereka bertiga bangun tuh, terus siap-siap melakukan summit attack juga. Nah, namun si Tias ini merasa kakinya sedikit aneh. Dilihatlah itu kakinya sama mereka. Ketika si Dio dan si Rama ini melihat kaki si Tias, kagetlah itu mereka. Jadi kaki si Tias ini kelihatan semakin memburuk, alias memerah di bagian mata kakinya. Kelihatan kayak memar gitulah. Tapi anehnya rasa sakitnya tuh nggak ada, kata si Tias. Kalau dipakai jalan pun ya biasa aja, nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi kayak cuman kelihatan memar aja gitu. Nggak apa-apa, Rek. Ini kakiku aman kok. Nggak sakit dibuat jalan. Kata si Tias gitu, seraya ingin melanjutkan perjalanannya. Si Dio yang saat itu sadar akan keadaan hal semacam ini nantinya akan bermasalah, maka dia saat itu memutuskan bahwa hari itu juga mereka harus turun mengakhiri perjalanan pendakiannya. Enggak Yas, kali ini harus turun sih. Takutnya nanti kakimu setelah selesai summit malah jadi sakit gak karu-karuan. Soalnya warnanya gitu gak wajar. Bener kan Ram? Mudun ayo kita. Kata si Dio. Bener lu, turun aja di sini. Tenang Yas, gak usah mentingin sampai puncak. Santai aja, pulang ke rumah dengan selamat itu ya inti dari perjalanan mendaki gunung ini. Gak usah maksain lah. Lawang gunung juga gak bakalan kemana-mana kok. Jawab si Rama gitu. Singkat cerita, si Tias ini akhirnya turun juga tuh, walaupun tadi dia masih bersikukuh kalau kakinya ini kuat dibuat trekking lagi dan gak apa-apa. Singkat cerita, setelah selesai sarapan pagi, mereka packing tuh. Kemudian turunlah mereka. Selama perjalanan turun itu pun mereka aman-aman saja, gak ada hal-hal aneh apapun. Sampai beberapa hari setelah mereka sampai di kos mereka masing-masing, kejadian mistis ini mulai menimpa ke si Tias tuh. Kaki yang memar itu mulai sakit dan nyeri. Warna merah di mata kaki itu pun mulai menghitam. Dibawalah itu si Tias ke rumah sakit untuk berobat sama si Dio dan si Rama. Jadi si Dio dan si Rama ini mengantarkan si Tias tuh setelah si Tias ini mengabari mereka berdua lewat chat WA kalau kakinya itu bermasalah. Namun beberapa hari kemudian setelah berobat, bukannya kunjung sembuh, kaki si Tias ini makin menjadi-jadi. Bagian yang berwarna merah kehitaman itu pun semakin menjalar ke bagian atas mata kakinya. Aneh, dan bikin si Tias ini ingat kalau saat waktu di pos 5 itu dia dimimpiin tuh sosok kuntilanak yang ngomong, Awas kamu, kita dulu. awas kamu yo, lihat saja. Mungkin kejadian ini ada sangkut pautnya dengan perkataan si kuntilanak itu. Di WA lah itu mereka berdua, si Dio dan si Rama, akan kejadian yang dialaminya saat mendaki di Gunung Slamet yang lalu. Di saat setelah selesai si Tias menceritakan mimpinya, si Dio ini membalas pesannya tuh. Si Dio ceritain juga lah kejadian mistis yang dialaminya saat setelah si Tias itu terjatuh, tersandung sesuatu yang gak tahu itu apaan. Si Dio ceritain tuh kalau dia melihat sesosok kuntilanak merah di belakang si Tias dan si Rama waktu itu. Makanya si Dio saat itu suruh untuk cepet-cepet jalannya. Oh alah, makanya waktu itu kamu suruh kita cepet-cepet jalannya yuk. Jawab si Rama kayak gitu.
Di situ kejadian misterinya mulai terhubung tuh satu sama lain. Setelah si Rama tahu rentetan cerita kejanggalan mereka berdua, dia menghubungi pamannya tuh yang kebetulan saat itu beliau mempunyai ilmu terkait hal-hal gaib begituan. Dan kayaknya bisa membantu menyelesaikan masalah si Tias. Singkat cerita, pamannya si Rama ini datang tuh ke kosan si Tias bersama dengan Rama dan Dio. Oh iya, jadi si Rama ini asli Jogja. Tentu juga sanak familinya itu tinggal di kota Jogja juga. Lanjut, dipeganglah itu kaki si Tias sama pamannya si Rama sambil merem. Setelah beberapa saat, pamannya Rama ini berkata, Kemarin itu habis tersandung sesuatu kan saat mendaki? si Tias jawab tuh, Enggak om, waktu itu kesandung, cuman nggak tahu kesandung apaan. Awakmu iku kesandung anake kuntilanak dulu. jawab pamannya Rama yang saat itu sambil memijat menyentuh kaki si Tias. Mendengar jawaban pamannya Rama saat itu, mereka bertiga, si Rama, Dio, dan Tias pun terkejut. Seakan semua peristiwa misteri itu pun terjawab. Oh, jadi maksud perkataan kuntilanak merah. Awas kamu, lihat saja di mimpiku kemarin itu ini toh. Gara-gara nggak sengaja kesandung anaknya, kakiku jadi nggak karu-karuan gini. Jawab si Tias yang heran waktu itu. Terus solusinya gimana om? Tanya si Rama. Tenang aja, wong gak sengaja. Gak apa-apa. Siapin aja air rebusan daun kelor sama daun bidara. Nanti dikompres lukanya sama air rebusan itu. Paman juga bantu doa-doa kok nanti pas sudah sampai rumah. Pokoknya kamu kompres kakimu itu nduk sampai warna hitamnya itu menghilang. Paling-paling insya Allah 3 harian itu kamu kompres hilang. Jawab pamannya Rama waktu itu kayak gitu. Singkat cerita, setelah 3 hari dari kejadian itu, benerlah itu apa yang dikatakan pamannya si Rama. Luka-luka di kaki Tias itu pun akhirnya sembuh total. Warna merah kehitaman di kakinya dan rasa sakitnya itu sudah hilang. Oh ya, saat sebelum pulang mengobati si Tias itu, pamannya si Rama ini berpesan ke mereka, kalau ketika mendaki itu usahakan saat ada azan maghrib atau saat ada azan itu berhenti aja mendakinya. Nunggu sampai azan itu selesai, baru lanjut. Dan juga jangan lupa tuh bersolawat terus kepada Nabi Muhammad SAW saat berada di jalur pendakian itu. Insya Allah biar nanti kejadian-kejadian di luar nalar itu gak terjadi ke diri mereka lagi suatu saat nanti. Oke, berakhir sudah cerita misteri kali ini teman-teman tentang pendakian mistis di Gunung Slamet. Di cerita ini saya bisa memetik suatu pelajaran tuh, bahwa apa yang dilakukan Rama dan Dio ini sudah benar tuh, dengan tidak mengedepankan ego mereka untuk meraih puncak gunung. Mereka lebih mementingkan kembali ke rumah dengan selamat. Selain itu juga, dimanapun kita berada itu jangan lupa untuk terus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan bersolawat itu, insya Allah akan menghindarkan diri kita dari mara bahaya atau musibah. Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman episode kali ini. Sampai jumpa di konten cerita misteri lainnya. Saya Safi Karim pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.